Bisnis Prodi Manajemen. Saya adalah mahasiswa dari kelas 64331 dengan nomor induk mahasiswa 6490815. Video ini saya buat untuk melengkapi nilai tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen saya Ibu Tri Indah. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya menawarkan produk kepada calon pelanggan. Produk tersebut adalah produk makanan yang kebetulan adalah usaha orang tua saya sendiri. Produk tersebut dinamai Dapur Manti. Dapur Manti diambil dari nama ibu saya yang sering dipanggil sebagai Mama Yanti. Kemudian nama tersebut disingkat menjadi Manti. Saat ini saya sudah mendapatkan calon pelanggan yaitu Kak Deborah. Saya akan menceritakan bagaimana cara saya bisa berkenalan dengan Kak Deborah. Pada saat itu saya melihat sosmed Kak Deborah dan beliau menjelaskan bahwa ia sedang mencari jasa catering dalam bentuk rice bowl untuk acara kantornya. Setelah saya melihat sosmednya, saya pun langsung menghubungi Kak Deborah untuk mengenali Dapur Manti secara singkat. Setelah saya mengenali secara singkat mengenai produk Dapur Manti, saya pun mengajak Kak Deborah untuk bertemu secara langsung agar saya bisa mengenal atau memberitahu produk Dapur Manti secara lebih lengkap. Dan Kak Deborah pun menyetujuinya dan kami mengatur jadwal untuk bertemu secara langsung. Sekarang saya sudah bersama dengan Kak Deborah dan saya akan menawarkan produk Dapur Manti dengan Kak Deborah. Halo Kak Deborah. Halo. Kenalkan, nama saya Sarah, Kak. Ya. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bertemu dengan saya ya Kak. Ya. Oh ya Kak, saya mohon izin percakapan kita selanjutnya akan saya rekam oleh kamera untuk melengkapi nilai tugas saya, boleh Kak? Boleh, silakan. Oke, saya langsung aja ya Kak. Boleh, Mbak. Kalau boleh tahu Kakak ada acara apa sih Kak di kantornya? Jadi kebetulan dalam waktu dekat ini, Mbak, kantor saya mau berulang tahun yang ke-10. Jadi rencananya kami akan mengadakan acara yang berhubung dengan adanya pandemi Covid seperti ini. Jadi kantor kami memutuskan untuk tidak mengadakan acara yang besar. Jadi kami sekedar memesan Rice bowl gitu ya, iya, simple. kayak rice bowl gitu. Nah, nanti konsepnya mungkin akan dibagi-bagikan untuk teman-teman di sekitar yang membutuhkan gitu Kak. Jadi sekarang ini posisinya saya lagi cari-cari sih sebenarnya untuk produk rice bowl yang pas untuk nanti pada saat acara gitu. Apakah Kakak udah pernah tahu atau dengar sebelumnya tentang Dapur Manti Kak? Sebelumnya udah pernah dengar Mbak, jadi ada salah satu teman saya waktu itu di kantor pada saat makan siang beliau pesen makanan dari GoFood kan, terus saya lihat oh dari Dapur Manti ternyata produknya, dan respon dari teman saya sih bilang itu salah satu produk makanan rice bowl yang enak sih dan harganya juga terjangkau. Makanya pada saat Kakak waktu itu kemarin kontak saya, iya itu jadi saya kayak inget-inget kan, oh Dapur Manti berarti yang waktu itu teman saya pernah pesan, makanya saya tertarik untuk diajak sama Kakak bertemu pada hari ini gitu. Jadi sekalian tes food apakah nanti cocok atau enggaknya. Nanti kalau misalnya cocok kan ya bisa kerja sama. Iya betul. Oke Kak, kebetulan banget ya Kak, teman Kakak udah pernah order Dapur Manti sebelumnya. Oke Kak, di sini saya bawa brosur nih Kak, brosur mengenai Dapur Manti. Mungkin Kak boleh lihat-lihat dulu brosurnya. Oke, boleh. Ya Kak, saya sambil jelasin sedikit mengenai Dapur Manti ya Kak. Buat teman-teman juga sekalian yang lagi nonton, saya akan mengulang sedikit mengenai produk Dapur Manti. Dapur Manti itu adalah kebetulan usaha orang tua saya sendiri Kak. Oh iya Mbak. Usaha ibu saya lebih tepatnya Kak. Oh, jadi gitu. ibu saya tuh udah menjalankan jasa catering itu sekitar 20 tahun lebih Kak, udah lama banget. Dan di setiap pemesanan kami selalu mendapatkan menu yang paling banyak orang minati untuk dipesan tuh ada 3 menu Kak. Menu ini ya. Iya, 3 menu ini kan kebetulan ada 3 menu ya Kak. Iya. Nah, karena banyak banget nih, bisa bilang jadi best sellernya menu kita kayak mikir, oh gimana kalau kita bikin usaha baru yang dimana usaha tersebut menggunakan 3 menu yang paling banyak disukain orang nih Kak. Oke. Oke Kak, saya sambil jelasin ya Kak mengenai produk dari Dapur Manti. Boleh, silakan. Maaf ya Kak. Ya. Tadi seperti yang udah saya bilang Kak, kita pakai 3 menu doang karena 3 menu ini paling banyak diminati oleh customer kita sebelumnya. Yang pertama itu ada ikan sambal dabu-dabu Kak. Ikan sambal dabu-dabu ini adalah masakan khas provinsi dari Manado yaitu Sulawesi Utara atau Sulawesi Utara ya Kak. Kebetulan nih Mbak, saya juga dari Manado. Oh, orang Manado juga iya, ya Kak. Wah, betul. bisa kebetulan gitu ya Kak. Iya. Nah Kak, berarti kalau kayak gitu Kakak udah
pernah atau Pernah sih, ikan? saya pernah bahkan sering sih kebetulan keluarga saya memang sering kalau misalnya mengadakan acara tuh selalu masaknya pasti ada ikan dabu-dabu. Iya, karena ciri khas banget dari Iya, Manado ya kak. betul betul. Nah di sini nih kak, di ikan sambal dabu-dabunya kita menggunakan ikan cakalang kak. Kemudian ikan cakalangnya itu kita nggak pakai yang bentuk utuh ya kak, karena kan ada beberapa orang yang makainya utuh gitu ya kak. Iya. Kalau kita nggak, kita tetap pakainya itu ikannya disuir-suir agar lebih simple ya kak, Lebih kelihatannya, mudah karena, ya. karena kan kita kebetulan rice bowl ya kak. Iya. Jadi kalau utuh mungkin nggak bisa ya Iya, kak. Jadi kita disuir-suir gitu, digoreng pastinya, dan setelah digoreng kita campur nih kak sama sambal dabu-dabunya. Sambal dabu-dabunya ini nih paling banyak disukain orang kak, paling banyak banget kebetulan, walaupun rasanya pedas tapi ini paling banyak disukai orang. Iya sih, betul betul. Lanjut. Kak. Dan yang kedua ini ada ayam sambal mata kak. Kalau ayam sambal mata ini adalah makanan ciri khas dari provinsi Bali. Kakak udah pernah makan ayam sambal mata sebelumnya? Sebelumnya sih belum pernah. Belum pernah ya, Kak? Karena kebetulan aku kalau yang pedes-pedes tuh jarang suka, kecuali dari ikan dabu-dabu sebenarnya gitu. Jadi- Boleh dijelasin aja kak. Oke, saya jelasin ya kak tentang ayam sambal mata ini. Ayam sambal mata ini kita nggak pakai ayam yang utuh kak, kayak yang ada dada, paha itu kita nggak. Jadi kita tuh pakainya ayam dada filet kak. Filet ya. Dada filet, jadi dia tanpa tulang dan digoreng dipakai tepung kak sampai dia benar-benar crispy. Dan setelah digoreng kak sampai crispy, kita campur deh tuh sama sambal matanya. Hampir sama sih kak dengan ikan sambal dabu-dabu, cuma bedanya ya karena ini sambal dabu-dabu itu kita pakai ikan, di ayam sambal matanya kita pakai ayam ya, kak. Ayam. Sedikit berbeda mungkin ya kak, karena emang beda dari provinsi ya kak. Kalau sambal dabu-dabu kan saya udah bilang ya kak dari Manado, dan yang ayam sambal mata ini dari Bali. Mungkin ciri khasnya ini dari ayam sambal mata itu ada rasa kecombrang. Kakak tahu kecombrang mungkin sebelumnya? Belum Dengar nggak sih, belum ya kak. Oh, jadi kecombrang tuh kayak ciri khas dari makanan Oke. Balinya itu ya kak. Oke. Nanti deh saya kan udah bawa kak kebetulan produknya, kakak bisa cobain. Oke. Nah kak, kita masuk ke menu terakhir ya kak. Ada ayam goreng mentega kak. Di menu terakhir ini kita nggak pedes nih kak. Tadi kan kita udah pakai 2 menu Dua pedes menu semua ya pedes kak. ya. Nah ini nggak pedes nih, kayak cocok untuk Kak Deborah ya. Iya, Nggak suka cocok pedes ya. sih. Iya. Oke kak, ini tuh ayam goreng mentega sama kak, sama kayak ayam sambal mata. Dia nggak ayam utuh, Iya. tetap pakai dada filet, Oke. tetap digoreng sampai crispy nih. Karena Iya. kan zaman sekarang suka ya kak, anak muda betul, lagi ya kak. Dan kalau Ayam rice bowl crispy. sebenarnya lebih memudahkan sih. Iya. Nah ini tuh tetap digoreng sampai crispy dan kita campur nih kak pakai kecap. Oh. Makanya dia rasanya manis, gurih ya kak. Oke, Mbak. Itu aja sih kak menu kita. Cuma ada Dari- 3 ini. Dari ha? yang best seller itu 3 menu Iya. ini ya. Dan oh ya saya lupa jelasin kak, di setiap 3 menu ini kita pakai telur ya kak. Oke. Pakai telur. Berarti ada tambahan telur pasti. ya. Nah, di setiap menu kita pasti akan kasih telur kak, dan telur kakak bisa request nih. Kakak mau ada telur dadar bisa, mau telur mata sapi pun bisa. Oh, boleh Atau kalau request by request lah by ya. request, kakak bisa, oh kak aku maunya telur mata sapinya yang setengah matang bisa juga. Bisa juga. Atau yang mau matang pun juga bisa. Semua by request aja sih kalau telur, tapi pasti tetap jadi dapat telur kak Oke. di kalau setiap gitu. menunya. Ada yang Berarti kakak udah mau lengkap lagi? lah Oh, ya. udah lengkap. Di sini juga di lembaran selanjutnya nih kak, kakak bisa lihat ya. GoFood-nya kami juga udah bekerja sama kayak Oke. tadi itu kak. Ini ya. Kakak bisa searching aja kalau lagi buka GoFood itu kan lagi di kantor nih bingung mau Boleh makan apa. boleh sih. Langsung aja sih kak, Dapur Manti. Nanti dia langsung muncul. Lokasi kami sih nggak jauh ya kak dari rumah kakak. Ada di Jalan Ayub kak, Oh. nomor 9 Otista. Oh, Tista. Iya iya betul. Di Nggak sini jauh nggak jauh. iya kak, di sini ada lebih jelasnya lagi kalau kakak mau lihat, ada lokasi kami, Oke. ada nomor kontak personnya kami kak. Kakak bisa langsung hubungi ke Berarti ini sini. langsung ke Kakak ya? Saya kak. Oke. Ada Instagramnya juga, kakak bisa follow biar bisa tahu nih kak mengenai Update. Dapur Manti, updateannya setiap hari ya kak. Boleh boleh. Kalau gitu Mbak, saya sih udah penasaran ya pengen Sama untuk menunya ya, fast kan? food. Iya, karena kebetulan acaranya sebenarnya udah nggak jauh sih Mbak. Udah deket. Berapa tanggal berapa tuh kak? Kebetulan di akhir Oktober ini. Di akhir Oktober, bentar lagi ya, Bentar Kak? lagi banget. Makanya kalau gitu langsung aja kali ya. Boleh kak, saya juga udah bawa nih kak ketiga menunya, kakak Oke. boleh cobain ya kak. Oke, Saya siapin boleh. dulu ya kak. Iya.
cara saya menawarkan produk kepada calon pelanggan saya, yaitu Kak Deborah. Dari video yang udah kita tonton tadi, mungkin ada beberapa hal yang bisa diambil dari cara-cara menawarkan produk kepada calon pelanggan kita. Poin pertama yaitu membuat calon pelanggan kita percaya akan produk kita. Kita harus bisa mendeskripsikan produk kita dengan baik, dengan sejelas mungkin, sehingga sang pelanggan bisa tahu betul mengenai produk kita dan bisa mempercayai produk kita untuk diajak kerjasama. Di poin kedua yaitu memberanikan diri untuk menghubungi sang customer. Kita harus memberanikan diri teman-teman untuk menghubungi customer terlebih dahulu. Seperti apa yang udah saya lakukan sebelumnya, saya menghubungi Kak Deborah terlebih dahulu ketika saya melihat sosmednya bahwa beliau sedang mencari jasa catering dalam bentuk rice bowl. Jadi untuk teman-teman di sana yang sedang berusaha menawarkan produk, jangan pernah ragu untuk menghubungi. Teman-teman boleh langsung menghubungi ketika melihat ada peluang bagus dari orang tersebut. Karena kita nggak pernah tahu teman-teman peluang yang akan datang. Seperti saya ketika saya nggak ragu untuk menghubungi Kak Deborah, ternyata peluang tersebut membawa keuntungan buat saya. Kak Deborah mau diajak bertemu dan mau untuk meluangkan waktunya untuk dijelaskan mengenai lebih detail tentang produk Dapur Manti. Di poin terakhir atau poin ketiga yaitu jangan malas. Jangan pernah malas teman-teman ketika kita harus mendatangkan si sang customer. Teman-teman harus melakukan semuanya dengan sepenuh hati. Seperti yang udah saya lakukan, saya menyediakan 3 menu tersebut dalam satu waktu untuk bisa Kak Deborah atau pelanggan saya mencicipi. Dan jangan pernah malas untuk meluangkan waktu teman-teman. Biasanya ada nih teman-teman kayak, aduh aku males nih untuk datengin customer, udahlah jelasin lewat sosmed aja, udahlah jelasin lewat WhatsApp aja. Jangan pernah kayak gitu teman-teman. Luangkanlah waktu teman-teman untuk datangin sang pelanggan, karena dengan kita menyempatkan waktu saja juga sudah membawa nilai plus dari diri kita untuk sang pelanggan. Dengan itu sang pelanggan bisa tertarik dengan produk kita. Begitulah teman-teman kesimpulan video hari ini. Semoga dengan video hari ini bisa menginspirasi teman-teman dalam menawarkan produk dengan baik kepada calon pelanggan. Jangan pernah malas dan lakukan semuanya dengan sepenuh hati dan teruslah berjuang sehingga apa yang sudah kita usahakan bisa berjalan dengan baik. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.